Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirna Purbasari dengan NIM 1262052121160 dari kelas 6B akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Soal yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik. Jawaban dari pengertian komunikasi yaitu yang pertama, komunikasi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Kemudian, pengertian dari komunikasi pembelajaran merupakan proses pertukaran informasi antara guru dan siswa atau antar sesama siswa yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman, pembelajaran, dan penguasaan materi pelajaran. Ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik komunikasi untuk menyampaikan konsep, memberikan umpan balik, dan mendorong interaksi yang membangun pemahaman lebih baik. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi ini ada 8. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Kemudian komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal ini terjadi dalam konteks resmi atau profesional, biasanya disampaikan melalui laporan ataupun presentasi. Kemudian jenis komunikasi yang keempat yaitu komunikasi informal. Terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok, cenderung lebih santai dan seringkali terjadi dalam percakapan sehari-hari. Kemudian jenis komunikasi yang kelima yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang individu menjadi komunikator sekaligus komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Kemudian jenis komunikasi yang ke-6 yaitu komunikasi interpersonal, merupakan proses penukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh feedback dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kemudian jenis komunikasi yang ke-7 yaitu komunikasi massal, yaitu penyampaian pesan kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti televisi, radio, dan kemudian jenis komunikasi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu komunikasi antar budaya, yang merupakan interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Mohon maaf untuk jenis-jenis komunikasi mulai dari nomor 5 sampai 8 itu angkanya belum diganti. Jadi jenis-jenis komunikasi itu ada 8. Kemudian di pertanyaan nomor 1 juga bertanya mengenai aspek-aspek apa saja dalam komunikasi. Yang pertama ada kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya. Yang pertama ada aspek komunikasi kejelasan, yaitu bahasa maupun informasi yang disampaikan itu harus jelas. Kemudian aspek yang kedua adalah ketepatan, informasi atau bahasa yang disampaikan itu betul-betul akurat atau tepat. Kemudian aspek yang ketiga adalah konteks, yaitu informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana kondisi itu terjadi. Kemudian aspek yang keempat adalah alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Kemudian aspek yang terakhir atau aspek yang kelima yaitu budaya. Aspek ini menyangkut tata krama atau etika dalam berkomunikasi. Kemudian soal yang kedua yaitu
Mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Ini jawaban dari soal nomor 2. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran di sekolah penting karena memfasilitasi pemahaman yang baik antara guru dan siswa, mempromosikan interaksi yang produktif, dan meningkatkan retensi materi pelajaran. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu dalam kemampuan kritis siswa. Komunikasi yang efektif ini di dalam kelas dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang inklusif dan terbuka. Yang kedua, guru menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode diskusi seperti halnya diskusi kelompok. Terus yang keempat, adanya umpan balik baik dari guru kepada siswa maupun sebaliknya. Kemudian soal yang ketiga yaitu buatkan tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah itu dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Nah, berikut ini jawaban dari soal nomor 3 mengenai tahapan komunikasi yang baik di dalam kelas. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang jelas. Instruksi yang jelas agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian tunjukkan ketertarikan pada setiap siswa. Ajukan pertanyaan kepada siswa agar ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kemudian buat lingkungan yang inklusif. Setiap siswa merasa diterima dan dihargai di dalam kelas. Kemudian jadilah contoh yang baik. Tunjukkan kepada siswa bagaimana komunikasi yang baik. Kemudian berikan umpan balik. Mendorong siswa untuk terus meningkat